Tuhan. Rancangan-Mu indah untuk setiap kami Tuhan. Kau sediakan rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Padamu ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman semua? Gak kerasa kita sudah memasuki Desember minggu kedua. Tahun 2024 hampir berakhir. Masih ada 3 minggu di depan kita. Dan supaya kita bisa maksimal dalam hari-hari ke depan ini, yuk kita mempercayai satu pribadi yang paling bisa kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Let's pray. Tuhan, kami berdoa biar dalam waktu-waktu ini Tuhan, 3 minggu ke depan sebelum mengakhiri tahun kami bisa melihat ada mujizat yang baru, ada terobosan, ada breakthrough, ada iman yang dibangkitkan dan kami mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan. Ajari kami Tuhan untuk mengenal hati-Mu, mengenal kasih-Mu sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Setelah menjalani 11 bulan di tahun 2024, rasanya kalau look back, melihat lagi ke belakang ada begitu banyak hal yang terjadi. Banyak kejadian yang gak diduga, ada yang fun, ada juga yang zonk. Tapi saya percaya kalau semua akan membawa kebaikan buat kita semua karena kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab ada kisah 3 raja yang mengajarkan kita hal paling esensi dalam hidup kekristenan kita, yaitu iman. Teman-teman pelajar, kita mau mendasarkan pembahasan kita hari ini dari 2 Raja-Raja 3 tentang raja-raja di Israel, di Yehuda yang sedang akan berperang. Judul perikop ini adalah Yoram berperang melawan Moab. Dikatakan begini, ayat yang pertama, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Sedikit latar belakang, saat ini Israel tuh kebagi 2 nih teman-teman. Ada Israel yang rajanya adalah Yoram, anak Ahab, berarti ibunya adalah Isabel, yang waktu itu sempat mengejar Nabi Elia. Dan juga ada Raja Yehuda, dan saat itu Raja Yehudanya adalah Raja Yosafat. Dikatakan lagi di ayat yang kedua, ia atau Raja Israel Yoram ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba dan sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Jadi awalnya Raja Moab ini berteman baik-baik aja nih sama Raja Israel.
tapi Raja Israel yang dulu, bapaknya Raja Yoram ini. Setelah Raja Ahab, papanya Raja Yoram ini meninggal dunia, maka Raja Moab ini mulai berontak. Dikatakan di ayat yang ke-6, keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Jadi Raja Yoram mengetahui bahwa Moab ini mau melawan, berontak, dia mau melawan juga nih. Lalu selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan. Saat ini Raja Yoram tahu, wah gak mungkin nih saya menang sendirian, saya harus cari teman ya. Dia bilang begini, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawab Raja Yosafat, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi Raja Yosafat bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. 3 raja berjalan bersama-sama melawan Raja Moab. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-9, sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Raja Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Ada 3 raja yang bergabung. Ada Yoram Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda, ditambah Raja Amon. Mereka mau berperang melawan Moab yang berkhianat. 3 lawan 1, pastilah gampang ya, itu pikir mereka. Pasti kita bakal menang nih dengan gampang kan 3 lawan 1. Tapi ternyata dalam hidup tidak selalu semua yang kita pikir bakal berjalan baik ternyata berjalan seperti yang tidak pernah kita bayangkan. Berjalannya gak sesuai dengan apa yang kita mau. Bukannya menang, bukannya dengan gampang mereka bisa mengalahkan Moab. Yang ada setelah mereka berjalan 7 hari di padang gurun, mereka menyadari bahwa mereka kehabisan air. Mereka hampir mati kehausan. Tentaranya gak dapat air di semuanya. Dan juga semua binatang tunggangan mereka, kan zaman itu belum ada mobil ya teman-teman. Mereka semua naik hewan, naik binatang tunggangan. Binatang mereka hampir mati kehausan. Mereka ada dalam kondisi yang terdesak. Di 2 Raja-Raja 3 ayat 12 dikatakan bahwa Yosafat berkata begini, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Raja Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Ketika di tengah krisis, di tengah masa-masa yang lagi tidak sesuai dengan keinginan kita perlu memutuskan kepada siapa kita percaya. Kalau pada keadaan, keadaannya kacau balau, keadaannya gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keadaannya tidak selalu menguntungkan, akhirnya kita akan gampang putus asa. Atau kita percaya kepada orang-orang sekitar kita. Ketiga raja ini mereka punya tentara yang besar loh. Harusnya mereka pede banget nih dengan tentara mereka. Tapi ternyata tentara mereka pun terbatas. Waktu mereka gak dapat minum, mereka hampir mati kehausan. Nah kalau Raja Yosafat, Raja Yehuda, dia memilih untuk percaya kepada Allah. Seperti yang tercantum di ayat 12. Lalu dia memutuskan buat mendatangi Elisa. Dia bertanya, ada nggak nih hamba Tuhan? Lalu dia mendatangi Elisa, sang nabi Tuhan dengan tujuan untuk meminta petunjuk. Dia meminta mujizat Allah untuk keluar dari kondisi yang ada. Teman-teman, Raja Yosafat dia tahu kepada siapa dia berbalik. Dan hari ini apapun kondisi kamu di awal bulan Desember ini, Tuhan sanggup untuk memutar balikannya. Yang tadinya kehausan, hampir mati, hampir gagal. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, sama seperti Raja Yosafat, Tuhan mampu untuk menolong. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya pada Tuhan? Apakah kita benar-benar beriman? Iman yang benar-benar bekerja, iman yang efektif itu seperti apa teman-teman? Iman yang efektif, iman yang works ada 3 poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, faith in every situation. Iman kepada Tuhan yang on terus di setiap situasi. Raja Yosafat
punya iman pada Tuhannya gak hanya dalam keadaan yang baik. Gak hanya dalam keadaan yang menguntungkan. Bukan iman yang on off tergantung mood kita. Aduh lagi gak mood deh kayaknya gak beriman dulu deh. Wah masalahnya kegedean, kayaknya saya gak bisa pakai iman deh, harus pakai otak. Teman-teman, otak kita untuk berpikir, tapi iman kita untuk membuat kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Jadi Raja Israel, Raja Yehuda datang nih sama Nabi Elisa. Tapi Elisa bilang gini, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel, Yoram tadi kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ayat 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ayat 13-14 membicarakan tentang perbandingan kepercayaan. Ayat 13, Elisa bilang bahwa, kamu ngapain datang sama saya? Dia bilang dengan sinis kepada Raja Yoram, Raja Israel, yang datang dengan rombongan 3 raja ini ya. Nabi Elisa bilang gini, kenapa kamu datang sama saya? Kenapa kamu cari Tuhan sekarang? Kenapa kamu gak datang kepada nabi ayahmu dan nabi ibumu? Ingat ya di awal dikatakan bahwa Raja Yoram dia menyembah berhala dan tidak menyembah Allah. Nabi Elisa tidak tergerak gara-gara Raja Yoram. Soalnya Raja Yoram itu adalah penyembah berhala, hatinya gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sementara di ayat yang 14 dikatakan demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Raja Yosafat, Raja Yehuda, dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mencari Tuhan. Raja Yosafat mencari tuntunan Tuhan di tengah masalah. Itulah ekspresi dari orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah teman-teman, para pelajar, siapa yang kamu cari kalau kamu lagi bete? Apa kegiatan yang kamu lakukan waktu kamu lagi dalam kondisi yang stres, burn out? Teman-teman, siapa yang kamu cari, apa yang kamu lakukan itu adalah gambaran siapa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu akan cari Tuhan. Seringkali kita lebih percaya sama berhala-berhala modern. Wah, apa nih berhala modern? Pikiran kita. Kita cari ide-ide dari TikTok, dari Reels, dari sosial media. Kita percaya sama kemampuan kita. Bahkan kita bisa jadi percaya sama insecurity-nya kita sendiri. Kita percaya bahwa kita akan gagal, kita percaya bahwa kita tidak akan ditolong Tuhan. Dan sebenarnya saat itu kita sedang mengatakan bahwa kita nggak percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan teman-teman pelajar. Seperti Yosafat yang selalu cari Tuhan di segala situasi. Yosafat selalu minta tuntunan Tuhan. Yosafat selalu menjalankan prinsip Tuhan, bukan prinsip apa kata dunia. Jadi yang pertama, faith in every situation. Yang kedua, faith with action. Sama-sama katakan, faith with action. Ada tindakannya, ada actionnya. Di ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ini kata Nabi Elisa ya. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kalau di ayat 16 dibilang, Nabi Elisa bilang gini, ini kata Tuhan gini nih, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Teman-teman tahu parit? Parit-parit itu seperti solokan, seperti ada sungai kecil. Saat itu keadaan mereka hampir mati kehausan. Waduh, udah hampir mati kehausan, kecapean, malah harus menggali parit, malah harus menggali solokan atau sungai kecil di bawah matahari yang panas banget di padang gurun. Wah, bercanda nih Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang mampu mengirimkan air. Dan Tuhan ingin agar mereka percaya bahwa Tuhan mampu mengirimkan hujan dan air di tengah-tengah padang gurun. Tuhan pengen agar mereka menggali parit.
Waktu mereka bertanya, Tuhan yang bener aja gali parit nih. Tuhan butuh parit ya? Emang Tuhan gak bisa bikin parit sendiri? Tidak, bukan berarti Tuhan butuh dibantu. Bukan berarti Tuhan gak mampu mengerjakan sendiri. Tetapi Tuhan ingin melihat ada tindakan iman. Ada action. Kalau memang kita datang pada Tuhan, Tuhan tolongin dong ini begini, ini begitu. Waktu Tuhan bilang lakukan ini, lakukan itu, apakah kita mau taat atau tidak? Kalau kita bilang, mana mungkin ada parit di tengah padang gurun, mana mungkin bisa ada air. Tuhan katakan, aku mau melihat ketaatanmu. Sepanjang Alkitab, kita melihat gimana Tuhan melakukan mujizat waktu ada anak-anak Tuhan yang melakukan action of faith. Dari mana kita lihat orang ini benar-benar beriman atau enggak? Dari tindakannya. Kisah 4 orang yang bongkar atap. Ingat teman-teman, ada 4 orang yang bongkar atap demi bahwa temennya diturunin dari atap supaya bisa sembuh dari kelumpuhannya. Mereka melakukan itu karena iman. Lalu ada lagi kisah Petrus berjalan di atas air. Waktu Tuhan bilang, Petrus ayo sini jalan di atas air. Ayo sini hampiri aku. Lagi badai, lagi ombaknya tinggi. Kalau bukan karena iman, gak mungkin Petrus mau jalan di atas air. Saat anak-anak Tuhan melakukan tindakan iman, saat itulah Tuhan akan melakukan mujizat. Di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa tindakan iman kita di akhir tahun ini teman-teman pelajar? Kalau kita pengen ada breakthrough pendidikan, lagi masa ujian akhir. Kalau kita pengen ada breakthrough dalam keluarga, pengen ada perubahan yang lebih baik dalam keluarga. Kalau pengen kita ada breakthrough dalam persahabatan kita pengen punya persahabatan yang sejati, yang dekat dengan Tuhan. Of course kita perlu ikut cell group, kita perlu ramah dong, menyapa duluan. Kita perlu tulus, kita perlu belajar memberi, kita perlu menepati janji. Ada tindakan-tindakan iman. Saya pengen dapat beasiswa nih di SMA. Saya pengen ada beasiswa buat kuliah nanti. Tindakannya apa teman-teman? Tindakan imannya adalah rajin belajar. Cari informasi. Gerak cepat, gesit buat daftar. Dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Karena tanpa tindakan Tuhan tidak bisa melakukan bagiannya. Tuhan pengen melihat bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Iman yang disertai dengan tindakan. Nah yang ketiga, faith start with small step of faith. Bukan cuma tindakan yang besar, tapi ada langkah iman yang kecil. Kadang-kadang kita pikir, aduh gak bisa deh, gak mungkin. Tapi tindakan iman, small step of faith itu gak perlu gede-gede. Cukup tindakan yang kecil aja. Kita bisa jadi percaya sama hal besar. Karena kadang-kadang kalau Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih visi, seringkali itu bikin kita ketakutan sendiri. Kita pikir, masa sih segede ini Tuhan? Masa sih Tuhan mau panggil saya untuk masuk dalam pemerintahan di Indonesia? Kayaknya gak mungkin deh. Masa sih Tuhan mau menjadikan saya berkat buat ribuan anak muda? Kayaknya gak mungkin deh. Waktu kita bilang bahwa gak mungkin, saat itu kita sedang merendahkan Tuhan. Saat itu kita sedang menghina Tuhan. Banyak orang gak berani mimpi besar, tapi lebih banyak lagi orang yang gak mau mulai dengan hal kecil. Banyak orang yang punya mimpi tapi gak mau memulai langkah-langkah kecilnya. Teman-teman, hari ini, di akhir tahun ini, 1 bulan terakhir ini, sama-sama katakan, saya bisa lewati akhir tahun ini dengan baik. 1 hari demi 1 hari, kalau kita sudah melewati sampai hari ini, Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai dari awal tahun, maka Tuhan akan terus menyertai sampai tahun ini berakhir. There will be a victorious ending with God. Teman-teman, 3 langkah iman. Iman yang efektif. Iman yang works. Yang pertama, faith in every situation. Di segala situasi, baik, buruk, senang, susah, tetap pakai iman kita. Yang kedua, iman dengan action. Iman dengan tindakan. Dan yang ketiga, action dimulai dengan small step of faith. Ada langkah-langkah iman yang kecil tapi nyata. Saat ini teman-teman, saya mau tantang kalian. Yang pertama, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Tuhan ada, Tuhan siap, dan Tuhan sangat rindu untuk menolong kamu. Dan yang kedua, kalau kamu pengen punya iman yang efektif, the effective faith. Ada iman seperti Raja Yosafat. Hari ini, mintalah pada Tuhan. Kata Tuhan, mintalah maka Tuhan akan memberikannya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami datang padamu. Kami rindu untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami minta ampun, sucikan, bersihkan dosa-dosa kami. Dan bawa kami berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dan jadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau untuk mengaktifkan iman kami sehingga kami menjadi pelajar yang sungguh-sungguh berjalan dalam iman dalam hari-hari kami. Dari sejak kami memasuki masa-masa di semester ini sampai kami mengakhiri semester ini, kami mau mengakhirinya dengan penuh kemenangan karena iman yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ajar kami untuk melangkah dengan iman, bukan karena ketakutan, tapi karena kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau melangkah dengan small step of faith dan melihat bahwa Tuhan akan membawa kami kepada big things yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan hingga akhir tahun. Dalam nama Tuhan Yesus ada glorious ending dan semua yang sudah menerima kemenangan dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.